Hai para pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami. Wei Te Ton Tien. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa kembali pada hari ini Selasa tanggal 27 Mei 2025. Mimbar Agama Konghucu bekerja sama dengan TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin Sumatera Utara dan Medan dengan topik ibadat Tuan Yang Cik Persembahyangan Batsang. Sebelum kita memulai perbincangan, ada kalanya kita panjatkan doa yang akan dibacakan oleh Taucin Hendra Wijaya. Kami persilakan Taucin Hendra Wijaya. Terima kasih kepada MC Taucin Meli. Baiklah para Taucin atau para Tauyu dimanapun Anda berada, saya akan membawakan doa. Doa saya mulai. Naskah doa Hari Tuan Yang. Kehadirat Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia, dengan bimbingan rohani Cek Seng Kong Ce, penyertaan para senming serta restu segenap leluhur, cincai. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkah, rahmat dan kasih Huang Tian yang Maha Besar kepada kami segenap insan dan makhluk di muka bumi ini pada hari ini tanggal 5 bulan kelima Uye Cuu 2576 Kong Celi atau bertepatan hari Sabtu 31 Mei 2025. Kami berhimpun bersama untuk melaksanakan upacara suci Hari Tuan Yang, hari kehidupan bagi segenap makhluk di muka bumi ini. Berkenanglah Huang Tian mengkaruniai kami dalam melaksanakan sembahyang Hari Tuan Yang ini, hari suci yang penuh berkah dan rahmat yang berlimpah bagi dunia dan penghidupan. Semoga upacara suci yang kami laksanakan ini akan lebih meneguhkan iman kami untuk senantiasa dapat mengembangkan dan mengembilangkan kebajikan, hidup lurus dan selaras dengan firman Tian, suci di dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan, menghayati betapa maha besar, maha kasih Huang Tian atas segenap makhluk di atas dunia ini. Bimbinglah kami agar kami menjadi insan yang sadar dan peduli terhadap bumi dan segala isinya yang Huang Tian ciptakan ini. Berkembanglah rasa syukur atas serta teguh menerima kenyataan hidup. Tumbuhlah kesadaran hormat kepada Tian dan siap menegakkan firman di dalam penghidupan, sehingga boleh menerima berkah, sentosa dan bahagia. Kami yakin bahwa iman itu harus disempurnakan sendiri dan jalan suci itu harus dijalani sendiri pula. Oleh iman yang teguh maka kehidupan ini akan bermakna dan cita yang mulia boleh tersenggara, cincai. Huang Tian Sangti pada saat pancaran sinar matahari berada tepat lurus di atas bumi sebagai anugerah Tian yang maha suci yang menjadikan segenap pokok dan pangkal dari segenap kehidupan ini. Kami mengenang kembali Chu Yen, seorang patriot sejati yang telah mengabdikan diri sepanjang hidupnya di dalam jalan suci dan kebajikan, serta rela mengorbankan diri demi iman dan satyanya kepada firman Tian dan cinta kasihnya kepada sesama. Semoga semangat suci dan teladan itu akan tumbuh dan berkembang dalam hati sanubari kami masing-masing, memberikan pencerahan batin rohani kami, batin seluruh anak negeri dan para pemimpin bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai macam permasalahan di negeri ini. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, permusuhan, dan musibah. Berikan kekuatan persatuan dan kekokohan dalam membangun negeri ini untuk mencapai masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera, berdasarkan Pancasila. Kami yakin dan percaya hanya di dalam kebajikan saja Tian berkenan. Dengan setulus hati kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, cincai. Puji dan syukur kehadirat Huang Tian, semoga dijauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, sifat keluh gerutu kepada Tian, dan sesal penyalahan terhadap sesama. Dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Kami yakin dan percaya Huang Tian senantiasa menilik, melindungi dan memberkahi bagi mereka yang berada di dalam jalan suci dan kebajikan. Maha besar Huang Tian Khalik semesta alam, Huang Tian melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tian Yute. Sancai dinaikkan oleh saya Taucin Hendra Wijaya, Imlek Kongli 2576, Uye Cuu, Yang Lek Masehi 2025, 27 bulan Mei. Sancai. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Pemirsa, yang saya hormati, saya Taucin Meli. Sebagai MC hari ini bersama para narasumber tokoh agama Konghucu, Bapak Chong Hom Sing Ligao, Taucin Hendra Wijaya, dan Taucin Mengli akan bersama dengan kita selama 1 jam ke depan membahas tentang kitab tata ibadat Tuan Yang Cik Persembahyangan Batsang. Sebelum kita sapa dulu para narasumber kita. Apa kabar Taucin Changlau? Baik, kabar baik. Terima kasih Taucin Changlau. Budiman, para pemirsa semuanya. Lama tidak berjumpa. Iya, oke. Pemirsa, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai perbincangan topik hari ini.
Bapak Cang Lomusing, belakang ini kan dah memasuki festival bakcang ya kan? Apa ada gimana maksudnya gini lah, banyak kali orang membuat bakcang, ini bakcang, kicang ini kan dah mulai membuat ya kan? Jadi apakah ada perbedaan tuh dalam kitab itu atau gimana? Dalam masyarakat itu perbedaan Tuan Yan sama Tuan Yan Cik? Baik, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan selamat siang para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan yang di studio. Terimalah salam saya, salam kebajikan Wite Tong Tien. Hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Nah, yang mana tadi judulnya sama kita dengarkan yaitu Tuan U Cie, Tuan Yang Cie. Jadi itu bedanya apa? Nah, sudah itu ada lagi festival bakcang yang seperti kita lihat ini. Iya, betul Pak. Nah, apa kisi bakcang itu? Jadi banyak yang salah mengartikannya. Jadi perlu kita telusuri, kita ketahui asal usulnya. Nah, pada zaman dahulu purbakala, nah itu zaman kuno tuh ya, sebelum Masehi malahan, ya lebih kurang 3000 sebelum Masehi. Nah, di situ adalah tercatat dalam kitab suci Lici ini yang biru ini sudah dimodernisasi semuanya. Nah, itu ada tercatat oleh 5 orang raja, kaisar, maharaja malahan. Nah, itulah nama Wisen Wang ya. Nah, di sini di dalam bukunya itu nama bukunya adalah Uti Penci. Ya, jadi buku itu mencatat instrumen astronomi yang bahasa Mandarinnya itu adalah Xian Qi Yi Heng. Nah, jadi dibuat dari bahan geo, dari tembaga dan lain-lain. Jadi zaman dahulu sudah ada, sekaligus di situ dia melihat barang di jagat raya langit ini bagaimana. Ya, sekarang kita bilang seperti namanya itu teropong besar atau radar besar gitu ya. Nah, sudah ada dia. Sekaligus dia membuat itu kompas dari geo juga taruh di piring seperti gini, itu bisa. Jadi dia memainkan medan magnetnya. Jadi penemu itu sama yang ketiga penemu mesiu. Nah, itu 2000 sekian mau 3000 tahun yang lalu. Baik, jadi kembali ke masalah. Jadi dalam hal ini, alat ini setelah diadakan di pendidikan, Huang Ti dah mempunyai gagasan Raja Kuning. Nah, Raja Kuning ini nanti untuk khusus akan dibicarakan lebih panjang lagi. Nah, mereka adalah leluhur bangsa orang suku Tionghoa ini. Nah, mereka menciptakan dari kompas, ya kalender ini tadi. Sudah itu cucunya Xuan Xi tadi. Nah, ini juga sangat bijaksana, dia meneruskan dari kakeknya punya rencana dan planning penemuan ini semua. Baru yang luar biasa lagi tadi juga termasuk Yao Sun. Ya, Yao inilah di sini dia menguasai dan sangat berbijak dalam hal ini semua kemampuan-kemampuan tadi, dan dia mempunyai kelebihan spiritual. Di sini dia juga membaca secara spiritual, secara supranatural. Nah, jadi di sini supranaturalnya luar biasa. Jadi di sini makin maju. Nah, ditambah dengan Sun ini yang sangat berbakti melanjutkan perkembangan ini. Nah, sehingga terciptalah apa yang tadi dikehendakin, apa yang diwayukan Tuhan, apa yang dirahmati, apa yang harus dibaca atau Isra-nya tadi mulai terkuat jagat raya ini. Icou ini. Nah, mulai terkuat, mulai tahu, itulah maka itu ada kalender. Kenapa? Ada kalender Masehi. Tapi sebelum ada Masehi ada kalender Imlek yang kita bilang tadi, atau lunar. Akhirnya digabung sama matahari jadi lunisolar tadi. Nah, ini juga panjang ceritanya, nanti untuk sesi berikutnya akan kita jelaskan. Nah, terjadi setelah gitu, tujuannya untuk kehidupan manusia di bumi ini. Jadi kita membaca apa dari bimbingan dari Tuhan atau Tien tadi kan. Nah, setelah gitu ternyata ada 4 musim. Musim semi, Chun. Nah, itu di situ harus apa? Di sinilah karena musim semi tadi mereka bersembayang di altar abu, altar leluhur tadi. Nah, disebut Ce tadi, maka itu Ce Tang tadi dibilang tadi. Nah, sudah tuh ada musim panas lagi. Nah, musim panas yang sekarang ini hari inilah mulainya masuk Ceit, Gogue Ceit. Nah, hari ini mulai masuknya. Nanti cegonya itu betul-betul yang dibilang tadi doa di puncak di tengahnya itu tadi. Tapi nanti setelah sorenya dia menukik nanti turun. Nah, di Nan Autau. Dan Autau itu kebetulan di daerah Santou Teochew itu. Dia akan nukik langsung matahari. Jadi dia berbentuk oval. Jadi di tengah dia nanti dia waktu turun nanti sore dia maka itu malam lebih panjang dia cepat. Karena nukik itu waktu itu cepat kan. Di situ malam lebih panjang berapa jam daripada siang. Nah, selanjutnya Ciu, musim gugur atau rontok tadi. Di sini terjadi ibadah Chang.
Jadi bukan asal yang kita lihat tadi, memang boleh mereka ngadakan festival perayaannya silakan, tapi kita harus diawali dari sembahyang kepada leluhur semuanya, kepada orang tua, kepada Tien, baru sembahyang kepada Tien tadi ini yang ini hari. Nah, sedangkan masuk di musim gugur rontok tadi, Semen Sang, nah itu nanti yang akan dijelaskan juga Tao Ching Mingli tadi mengenai tadi Chit Gue Pua, apa Pe Gue Pua tadi, itulah apa namanya tadi sembahyang mooncake tadi. Nah, sudah itu nanti masuk Tong Tien winter tadi, musim dingin tadi. Nah, inilah nanti di akhir tahun yang kita bilang mau menyambut Imlek tadi, malamnya kita adakan ibadah, sore mengada ibadah kepada leluhur semuanya, kepada orang tua yang telah marhum semuanya. Baru nanti tengah malam baru bersujud berterima kasih. Itu jamnya antara 11 sampai jam 1 tadi. Nah, sesi satu masa tadi. Nah, besok paginya check-in-nya seperti ini hari baru ibadah kepada leluhur semua, baru ada menyambut tamu semua. Jadi garis besarnya lebih kurang demikian, nanti akan lebih detail kita sebutkan lagi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Tao Chin Hendra, dapatkah Anda menjelaskan mengapa terjadi festival bakcang ini? Asal usulnya gimana itu? Mengapa ada festival bakcang? Baiklah, terima kasih kepada Tao Chin Meli. Pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi sekitar 2.500 tahun yang lalu di dinasti Zhou di Chukok, pada saat itu belum bernama Chungkok ya Meli. Ada seorang patriot yang bernama Chien, dia adalah seorang menteri sekaligus pejabat negara, juga penyair yang handal. Jadi ada menteri pada saat periode negara-negara berperang, negara Chu dengan negara Qi melawan negara Qin. Pada saat itu ada menteri senior yang kurang suka kepada Chien, lalu memfitnah Chien kepada Raja Huai dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Sehingga Raja Huai ini mempercayai menteri senior tersebut, lalu mengasingkan si Chien tersebut ke selatan provinsi Hunan. Di sana dekat Bukit Lingyan dan Danau Tongtin, yaitu dekat juga kepada Sungai Milo. Pada saat itu negara asalnya itu negara Chu sudah habis dijajah sudah dikuasai sama negara Qin. Nah, pada saat si Chien mendengar kabar tersebut, dia secara spontan, saking dia cinta kepada tanah airnya, dia langsung sedih. Saat itu dia seorang penyair, dia langsung membacakan sairan yang diciptakannya. Langsung seketika gelap mata, dia kan berada di atas perahu. Dia langsung mengikatkan jangkar pemberat ke tubuhnya, lalu melompat ke Sungai Milo tersebut. Setelah dia melompat, pada hari itu bertepatan dengan hari persembahyangan hari Tuan Yang Cie atau Tuan Ucie. Jadi pada saat di Sungai Milo tersebut kan lagi rame-ramenya masyarakat, lagi persembayang. Yang melihat kejadian tersebut langsung datang, buru-buru menolong si Chien tersebut, langsung mencari tubuhnya. Nah, pada saat sejenak dicari tidak dapat tubuhnya, lalu bakcang sama kicang ini kan memang lagi dipersembahkan. Tuan Ucie lagi melakukan persembahyaan. Tuan Ucie, langsung masyarakat menaburkan atau melemparkan supaya binatang-binatang buas seperti buaya atau binatang-binatang air seperti ikan tidak memakan jasad Chien tersebut. Kemudian besoknya kembali masyarakat kembali berbondong-bondong mencari mayat Chien dengan jumlah lebih besar. Namun setelah beberapa hari ke depan juga tidak ketemu mayat Chien. Lalu mulailah pada saat itu hingga tahun-tahun berikutnya diulangilah festival bakcang ini, diperingatilah festival Pechun Leong ini, perahu besar naga ini. Kalau nggak salah ada sebagian masyarakat mencari dengan pakai perahu ya, mencari pakai perahu jasad Pechun. Si patriot ini ya kan. Betul. Maka sampai sekarang diadakan festival Pechun sama festival bakcang ini kan. Berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang lah ya. Iya. Berarti udah di zaman-zaman dulu lah. Sekitar 2.500 tahun yang lalu. Gitu ya. Kalau menurut Tao Ching Mingli, apakah gimana tanggapan dari Tao Ching? Ya, terima kasih. Kalau mengenai tadi yang diceritakan oleh Tao Ching Hendra, ya, itu memang di Tiongkok kuno itu sudah ada pengetahuan tentang astronomi. Nah, jadi pada hari peringatan ini, ya, itu matahari itu tepat di atas bumi. Ya, jadi pada masa ini
kalau kita berdirikan telur itu ya, telur kita berdirikan dia itu bisa tegak, ya. Beda dengan di hari-hari biasa. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, ini dipercayai bahwa di hari ini bila ini yang dipercaya oleh kaum herbalis, ya, menjemur obat-obat herbalnya, ya, tanaman-tanaman obat, akar-akar obat itu akan memberikan khasiat yang lebih baik kalau digunakan untuk pengobatan. Karena hari terpanas ya. Ya, karena ini pada hari terpanas. Nah, pada hari ini ya itu anak-anak muda ya selalu pergi ke sungai atau ke laut untuk mandi. Ya, dan diyakini dengan mandi itu bisa membersihkan hawa-hawa negatif yang ada di tubuh dia. Nah, itulah bisa hilang lah ceritanya gitu ya. Nah, itulah yang diyakini. Nah, itulah yang diyakini oleh masyarakat pada saat itu. Nah, yang disebut Gosicuy ya. Nah, kemudian festival Bakcang ini kan ya memang dalam hal UMKM ya ini memang memberikan nilai tambah di hari festival Bakcang ini. Ya, jadi UMKM yang ada dengan memproduksi ini ya tentunya perputaran ekonomi akan lebih baik. Meningkatkan ekonomi ya? Akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau festival ini hanya setahun sekali aja dia kan, nggak tiap hari, hanya setahun sekali aja. Ya betul, setahun sekali aja. Kulinernya boleh, cuma kalau apanya setahun sekali. Peringatannya setahun sekali. Ya. Apalagi ada tambahannya? Oh ya baik. Jadi tadi kan sekilas info tadi bercerita. Jadi dalam 4 musim sesiu tadi, Chun tadi, sembahyang se, itu di penanggalan Imlek, bulan 1 tanggal 1. Nah yang kita lihat nanti ada kue bakul tadi kan. Nah itu yang tadi mau jadikan kuliner, kue bakul tadi sembahyang. Nah sudah itu tandanya apa? Itu tanda prasetya. Prasetya yang betul-betul kita sujud kepada Tian, kepada Tuhan Sang Khalik semesta alam. Nah sudah itu yang Xia yang sekarang kita lakukan disebut yaitu Ye tadi. Ye inilah nanti tanggal 31 bulan 5 ya. Yaitu bulan 5 tanggal 5 bulan 5 itu sembahyang Tuan Yang tadi yang dengan bakcang yang kita lihat kita contohkan ini tadi. Oke Pak, nah, oke Pak. Oke baik. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan yang seru ini tentang bakcang, ada kalanya kita saksikan yang satu ini. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Bapak Calon Muslim bisa dapat lanjutkan tadi perbincangan sempat terputus ya kan? Baik, yang saksikanlah yang satu ini ya. Iya betul itu Pak. Nah, jadi, biasa ada break dulu sebentar. Ya, jadi di musim semi Chun tadi kan sembahyang namanya Ci tadi itu kita prasetya, eling kepada siapa? Kepada leluhur kita semua atau bapak bangsa atau pahlawan-pahlawan tadi. Sedangkan musim panas ini namanya eling dan takwa. Ingat kita kepada Tuhan tadi dan peristiwa para patriot tadi semua, eling dan semua. Nah yang ini hari tadi di peninggalan Imlek bulan 5 tanggal 5 Gogek Cegon. Inilah yang disebut Tuan Ucie, Tuan Yang. U itu adalah tengah hari. Tengah hari. Zecou in mau sen tengah hari jam 12 ya. Yang itu matahari. Jadi matahari yang dijelaskan tadi ada di puncaknya tadi. Nanti waktu sore nanti jadi 2 masa antara jam 5 sampai jam 7. Itu matahari 2 jam tuh nukik cepat sekali hilang tuh. Biasanya kan pelan-pelan 5, 6, 7 turun langsung. Itu di Nan Autau. Nanti balik ke utara lagi nanti waktu panas siang lebih panjang itu nanti di dekat timur tengah nanti itu dia naik lagi tuh. Jadi dia oval itu. Nah jadi kita kembali sambung tadi masuk ke Ciu yang dijelaskan di Ciu maka itu ada namanya Ciu Ye Ping atau Zhong Ciu Jie tadi. Pingkan ada kuenya tadi. Nanti sejarahnya akan dijelaskan Dao Qing Meng Li tadi. Jadi ada siapa tadi Kubalaikan tadi ya nanti. Nah, kenapa ada sampai di Indonesia, sampai di Kerajaan Singosari tadi nanti akan dijelaskan. Nah, yang ini sembahyangnya di musim gugur ini pengharapan karena sudah pada berguguran. Kan lihat dengan alat astronomi tadi kan. Wah, ini kok berguguran daun semua, kok mati. Nah, sedangkan tadi
tanggal 5 bulan 5 tadi Mbak Chang pakai daun bambu tadi enggak tuh. Nah, inilah bambu melambangkan kita tuh harus tegak lurus, setia. Dan dia tidak gugur terterpa oleh masa waktu, oleh kondisi tadi, cuaca tadi. Nah, itulah jadi kita harus belajar bambu, dia tegak lurus, ulet tadi. Nah, jadi dari kecil harus diluruskan lurus dan daunnya dia tahan walaupun musim dingin, musim gugur tadi dia tidak gugur. Nah, jadi itulah namanya kita harus pengharapan punya hidup juga. Seperti tadi bilang di air tadi kita mandi gosi cuy tadi dapat hawa positifnya. Nah, begitu perubatan tadi, akar tadi semua. Nah, masuklah ke musim dingin tadi, Tongtian tadi, itu sembahyang Cheng tadi. Nah, kita kembali, wah, masuk musim dingin lagi. Kita bersyukur dengan tadi hasil tadi panen tadi, Chun Xia, Ciu. Nah, jadi di Tongtian ini dengan hasil itu kita tadi mengadakan persiapan di rumah, di rumah tangga semua. Nah, di sini kita mau masuk ke hari besarnya nanti, tanggal 22 tadi, itulah masuk Tangcek yang sembahyang ronde soi tadi. Itulah yang kita lihat di Jawa namanya wedang ronde tadi. Nah, hubungannya dengan 3 katalisasi ya? Oh, bukan 3 katalisasi, 4 musim. 3 katalisasi nanti lagi. Nah, jadi inilah alat ini. Jadi bukan hanya bilang, oh itu tradisi, budaya. Ini sudah dimonitor, sudah di para zaman dahulu oleh Yausun tadi. Yausun tadi 2.300 sekian itu, kita bilang 2.400 ditambah sekarang. Berarti ada 4.000 sekian tahun punya penemuan begini tadi. Kalau ditambah tadi dengan Huangti tadi, maka itu mau 5.000 sekian tahun. Maka itu nanti kita sering nampak, nanti ada cerita Pacu Sampan Pecun Sampan Naga tadi, Peleng Chun tadi. Nah, karena Huangti tadi itu adalah keturunan suku Naga dia. Jadi dia maka itu Peleng Chun tadi. Nah, jadi tidak bisa sembarangan memakai naga itu tadi. Nah, karena kita belum ada naga ya di perahu itu ya. Oh, awalnya belum. Nanti setelah peristiwa Cuyen tadi, baru di situ ada perahu naga. Sampai ini difestivalkan ke selatan, ke daerah Guangzhou, Guangdong ini tadi, sampai malah tidak ketinggalan di Indonesia di Taluk Kuantan. Nah, cuman di Indonesia belum lagi ya Pak ya? Ada Taluk Kuantan. 17 Agustus kan mau pergi lihat. Nah, jadi luar biasa. Inilah yang tadi bilang menjadi pesta kuliner, menjadi olahraga juga. Iya, masuk ke cabang olahraga. Inilah yang harus dikembangkan menjadi khasana kekayaan budaya bangsa kita. Karena kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan, tapi tetap satu. Suku kita termasuk suku Tionghoa masuk di dalam. Jadi ini kita hidupkan kulinernya dan lainnya. Sekaligus nanti sebagai umat Konghucu atau umat yang lain mau berdoa tadi mau sesuai ini tadi seperti yang Anda doakan tadi Tauchin tadi, silakan nanti cara berdoa tanggal 5 bulan 5 tadi kira begitu tadi. Itu sebagai contoh baru. Nah, jadi setelah tahu tadi yang Anda bilang tadi, setelah itu kiranya ada muncul 3 katalisasi lagi. Nah, ada Sanyan, ada Sang Yen, Chong Yen, Xia Yen tadi. Nah, jadi di tanggal 15 bulan 1 tadi itu terjadi ibadah penutupan tahun baru Imlek tadi kan bilang tadi kan. Imlek tadi. Nah, di situ kita banyak orang bersembahyang kepada leluhur, hormat, itu ini semua. Nah, sudah itu adakan mohon tadi sampai ada aliran kepercayaan juga adakan jimat-jimat itu ini. Nah, tapi bagi kalau kita Konghucu tadi dengan rumput-rumputan tadi ya, dengan obat-obatan tadi itu sudah bisa, dengan air yang tadi disimpan tadi sudah bisa. Bagi yang percaya dan mempunyai ilmu supranatural silakan. Sedangkan tadi di Raja tadi Yao tadi Siku tadi, Seu tadi dia juga ada tadi. Jadi silakan itu. Inilah yang dikembangkan terus jadi kekayaan khasana suku Tionghoa tadi dan masuk sampai di negara kita NKRI ini juga ada yang ilmu begitu kan. Nah, jadi itu tidak bisa dipungkirin tetap ada semua. Nah, jadi kembali 3 katalisasi tadi. Setelah tanggal 1 bulan Imlek tadi, tanggal 15 tadi, bulan 1 yang Imlek penutupan masih ada juga. Itulah yang dibagi-bagi nanti, itu nih semua. Kue bakul dia tidak akan rusak itu karena manis dari pulut. Itu bisa simpan dia tahunan tanpa pengawet, tapi tidak rusak setahun. Nah, sudah itu baru Chong Yen. Chong Yen itu, nah yang kita lihat sembahyang arwah banyak yang salah membahasakan atau istilah sembayangan itu tidak bisa. Dan tidak. Iya, jadi kalau leluhur kita yang meninggal apakah hantu? Tidak bisa kan. Tidak. Jadi di Konghucu dengan etis sembahyang arwah. Medsos itu banyak yang salah ya? Banyak. Tapi nggak apa, kesempatan ini kita lurusin. Ya, betul. Sembahyang arwah,
arwah orang tua, arwah leluhur, arwah penasaran, arwah para pahlawan. Karena banyak yang terurus tadi. Betul itu. Nah, jadi sembahyang arwah. Tapi waktu Cit Gue Puanya itu di rumah arwah. Nanti Cit Gue Jikaunya itulah Cing Heping di makam pahlawan di mana-mana tempatnya tadi. Iya. Seperti Makam pahlawan, ya, betul. atau di tempat umum, ada di mana pesawat yang tadi jatuh tadi, seperti di Banda Aceh, di Polonia ditaruh, bisa kita ke sana. Atau di mana ditaruh di kelenteng, di tempat-tempat mana ibadah tadi, miau tadi, bisa silakan. Tapi yang tanggal 7 bulan 15 di rumah tadi semua. Nah, jadi leluhur orang tua, leluhur iya, kakek nenek gitu ya. jadi sangat bagus. Nah, siayennya tadi bulan 10 tanggal 15 itu ada sembahyang Futa Censen. Kenapa di bulan 10 tadi kan sudah masuk bulan apa namanya musim dingin tadi, Tongtian tadi kan sudah panen. Nah, disinilah sembahyang bersyukur pada Futa Censen. Kan iya, karena malaikat bumi tadi Futa Censen tadi. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi bukan hanya seperti kita lihat banyak orang mengatakan, wah itu ikut-ikutan itu tong-tong cap, goyang tong-tong, goyang-goyang tancap aja. Tapi karena tidak diajarkan. Kenapa? Karena kita kebablasan 32 sekian tahun karena konspirasi tingkat tinggi atau politik, suasana pada saat itu, ini tidak bisa diributkan karena kondisi saat itu akan berubah terus. Nah sekarang, dan pembuktian agama Konghucu adalah agama berfirman Tuhan. Dia tidak gampang dimakan oleh waktu, atau itu adalah cobaan, ujian dari pemerintahan atau dari sesuatu, tapi dia bisa pulih kembali hak sipil oleh Gus Dur. Maka tuh hari ini kita maka tuh kita bisa on air di TVRI, di umum ada Imlek. Nah, cerita Imlek itu sangat panjang juga, tapi Bu, ini hari kita ceritakan. Jadi banyak jadi banyak yang merebut dia mau menjadi pahlawan kesiangan, nggak apa-apa semua, nggak apa-apa. Jadi dan ada impres, ada kepresnya itu kita cukup. Maka tuh anda ini ke rumah saya heran, kok Pak Lim kok ada sama Gus Dur foto, kenapa? Nah, kita berjuang juga di Medan, tapi saya nggak pernah juga menyiarkan ini, menyebutkan ini, saya simpan juga semua sebagai kenang-kenangan nanti di belakang hari bagi umat-umat kita yang tercinta nih semua. Betul. Jadi karena kita udara tropis tadi masuk ke dingin tadi, disitulah kita bertenang, menyimpan, mengadakan persiapan pembibitan. Nah, nanti masuk di Chuncie tadi, Imlek tadi. Chun itu Chuntian ini, Chuncie. Jadi Chuncie tadi banyak orang bilang tahun baru karena setiap Chunsia Ciutong, kalau perputaran satu putaran itu ada 4 musim tadi, dia termasuk 1 tahun. Nah, begitu juga Songi tadi, makan wedang ronde tadi atau tangcik tadi. Banyak orang tambah 1 huruf karena dia masuk ke Tong sudah musim dingin, ya berputar 1 tahun, ya pasti otomatis tambah 1 tahun. Nah, jadi peribadahan ini, jadi 4 hari ini. Jadi sehingga kita tahu semua begini, maka tuh kita bagaimana untuk penutupan tahun itu tadi, jikau me, sacap me. Ingat tidak ada 31. Ya, jadi betul. Penanggalan, tadi kan berbicara kalender tadi, astronomi kalender. Jadi penanggalan Imlek ini, dia hanya 29 sama 30. 30 kali 6, 180, 29 kali 6, jadi totalnya jadi 255. Karena ada kabisat tadi 28 kurang 1, 254. Kalau Gogeria atau Masehi tadi, ya 31 kali 6, kan ada 6 tuh. Nah, dengan jari tangan kita di sekolah tadi diajarkan tadi kan. Nah, kali 6 ada sekian, 30 tadi kali 6 ada sekian, jadi ada 366 hari. Oke? Nah, begitu luar biasanya dari Chinese tadi, maka itu disebut unisolar. Dikurangi ini juga kabisatnya hanya 29. Jadi menjadi 365. Dikurangi ada 11 hari. Nah, 11 hari inilah yang ditotal dalam 3 tahun tadi, 3 tahun sekian, itulah nanti mendapat 1 tahun, mendapat 1 bulan. Mendapat 1 bulan tadi, itulah ada tahun namanya Lun Gue tadi, tahun lompatan. Tapi 32 sekian tahun atau 33, nanti akan ketemu dia sama lunar atau sama Komaria. Sama Komaria Islam. Nanti 2 tahun lagi kita akan ketemu Imlek sama Idul Fitri akan sama nanti. Nah, dekat-dekat dia, Pak, ya? Hanya selisih 1 hari atau bertepatan. Gitu, ya. Nah, disinilah perhitungan penanggalan itu. Jadi bersamaan dia. Jadi jangan heran. Itulah yang astronomi tadi, alat instrumen tadi, yang disebut tadi, yang dimonitor jagat raya alam semesta ini tadi. Nah, sehingga betul-betul kita tahu dengan sendirinya dalam hal ini semua tercatat di kitab ini, Lici ini yang sudah diperbagus Lici. Sesuilaan benar. Sucing sejarah-sejarahan ya.
Nah nanti kalau syair-syairnya yang seperti tadi Tauchin Hendra bilang, di buku ini ada syair-syairnya, nah, ya, esai dan lain-lainnya. Nah ini ada di Lici di 22, ya, dicatat 22. Nah sempurnalah ibadah ini semua tadi yang kita lakukan. Nah ini betul-betul ada di ayat 1 pasal 3-nya tadi. Nah jadi kita manusia harus hidup bersosialisasi, beretitut, bersusila tadi, tulus dan ikhlas. Jadi sungguhlah sembahyang yang seperti kita lakukan nanti tanggal bulan 5 itu. Nah itu berarti sebuah hari raya atau ibadah yang besar tadi. Jadi sehingga selesai itu tadi, baru tadi yang dibilang tadi festival Peling Chun Pechun tadi, Perahu Naga tadi, ya, silakan. Perayaan Tuan Yang atau Tuan Mucie ini tidak boleh kita katakan happy atau quiet ya? Oh, bagus, betul. Jadi sedangkan itu adalah hari sedih, itu adalah Pei Tong Jie, sangat sedih dengan meninggalnya itu, berduka cita. Karena bertepatan lompatnya Patriot. Patriot tadi. Nah di sini nanti kita kalau mau supaya salamnya Ankang, selamat sejahtera berbahagia tadi. Lebih cocok ya Cang? Ya lebih cocok. Jadi nggak usah, mau happy tadi boleh. Yang sampannya tadi happy, makan bacang. Nah mau ikut happy nanti tanggal 1. Tanggal 1 Ya. di Jalan Ganti 123 di Santo Restoran. Di Medan ini ya? Iya. Ada perlombaan dari di situlah Ada kita nengok festivalnya. bacang. Makan bacang. Kayak gini kan, nanti kita sebagian orang masyarakat awam kan ada sebagian kurang pandai mengungkap bacang cara-caranya. Dan rasa isinya dan takut salah. Gimana? Dengan tadi banyak konotasi babi betul tadi. itu, Dia Pak, ada betul. ayam, ada lain-lain, ada jamur. Yang ini hari sengaja saya bawa para hadirin, pada budiman, pada pemirsa di TVRI. Ada 3 itu yang besar tadi, itulah Tien Ti Jen tadi, itu spesial untuk kepala kita TVRI, nanti yang 3 besar ini. Yang kecil ini untuk kita bersama, kita makan. Itu namanya kicang. Yang besar ini paket apa ya? Vegetarian. Nah, jadi nggak usah sanksi. Yang kecil-kecil banyak ini juga vegetarian. Cuman yang kecil ini dia dari pulut, kalau yang besar ini dia dalamnya ada berisi, ya, Ya, kan Pak ada ya? pulut, ada berisi vegetarian, jamur-jamur tadi. Nah, jadi kita hormatin, tadi yang hormat yang atas, bimbing yang bawah tadi sama-sama kita. Inilah happy-nya tadi, bisa kita happy bersama. Betul, Yang sebelumnya Imlek kan kita bagi angpau. Jadi bukan melihat angkanya, tapi melihat merahnya, happy-nya tadi, suasana. Kebersamaannya. Nah, kebersamaan di sini. Jadi boleh masuk di festivalnya, boleh. Nanti yang di makan kue bulan pernah kita bawa pun begitu juga, happy-nya bisa. Tapi itu ada alkisahnya juga, nanti akan dijelaskan oleh Tauchin Beng Liu. Nah, jadi kita sudah tahu semuanya dengan peristiwa ini semua tadi, sehingga di Lici itu juga ada tercatat di 21 di bagian 1. Nah, itu Chongni, yaitu Nabi Konghucu namanya Chongni. Nah, atau Kongqiu tadi, dia bilang kalau saya tidak langsung ibadah sembahyang seperti Cheng Beng tadi, leluhur pada ini, rasanya saya tidak ada ikut beribadah sembahyang. Rasanya tidak kompleks, rasanya ada kurang sesuatu. Nah begitu juga nanti, sehingga kita adakan mau di kelenteng, di tempat ibadah di mana, di tempat umum, adakanlah yang singkat tadi bicara 5 menit, 10 menit, bersyukur, berterima kasih. Sudah kan mau berhappy-happy. Tapi kita ada terus serta ada pada saat itu. Tapi kalau nggak ada, kita hanya mendengar, melihat saja. Nah jadi garis besarnya dengar. Nah inilah bagi yang marhum tadi merasa senang, pahlawan tadi juga senang, patriot tadi juga senang. Ini untuk daripada ajaran Nabi Konghucu yang poin pertama ya, Chang Lao Xiao, yaitu berbakti ya. Oh iya bagus. Jadi kalau begitu kembali itu tadi ajarannya tadi. Pate. Xiao Ti Zhong Xing Li Lian Che. Xiao kita berbakti. Ti kita tahu besar kecil seperti ini tadi, yang besar ini tuh, yang besar Ti tingkatannya, hierarkinya nih. Zhong setia satria, Xing Xiao Ti Zhong setia satria, Xing dapat dipercaya. Jadi dia sebenarnya Xiao Ti Zhong Xing Li. Tadi ini hari kita menjalankan Li, sopan santun, susila, dan attitude-nya dan kebenaran keadilan harus kita tegakkan. Tadi dia menegakkan kebenaran ini. Ya, Xiao Ti Zhong Xing Li, Lian itu kita hati kita suci, tulus, ikhlas tadi. Tahu malu. Nah, jadi yang begini sudah ada diajarkan, tapi namun kenapa kita masih kebablasan? Karena kita memulainya dari atas, tidak salah dari atas, tapi naik tangga kan harus dari yang bawah. Tahu malu dulu. Dari ke-8 ya, dari bawah ya? Dari bawah, tangga bawah. Baru naik bisa ke atas tadi. Nah, jadi belajar dulu tahu malu, suci hati, baru attitude, ya, setia satria, nah tahu tingkatannya semua, nah, kebenaran keadilan, baru bisa xiao sun terus menerus. Nah jadi tingkatnya begitu. Nah tidak kalah penting itu banyak ajarannya itu semua. Di samping itu tadi sembahyang doa tadi kita harus secara kusuk dan secara tulus. Saya kembalikan kepada Tauchin Beng.
Saya boleh bertanya kepada Taucin Mengli, apakah pandangan Taucin itu gimana? Pandangan umum tentang apa festival Bakcang sampai dari Bapak Sanggup Muslim itu? Ya, untuk festival Bakcang perlu saya tambahkan sedikit ya. Tadi sudah bahas mengenai pengetahuannya, ya, yaitu yang pertama matahari itu tepat di atas bumi ya, dekat dengan bumi, sehingga telur itu bisa berdiri. Kemudian bisa diyakini bahwa di hari itu akan memberikan suatu efek positif, ya, energi positif pada kita, ya, melalui apa yang kita konsumsi dari obat atau dari makanan, dari air. Nah, selain ini ternyata di hari festival Bakcang ini juga ada unsur kepahlawanan, ya, cinta pada negara, cinta pada negara, cinta tanah air. Nah, yang mana itu sudah dijelaskan oleh Taucin tadi, Taucin Hendra, bahwa pada masa itu Choyen ya, yang Chien yang karena sedih ya, negaranya dihancurkan oleh pemberontak, oleh penyerang ya. Nah, karena dia sedih dan dia hanya seorang sarjana seorang sastrawan, maka karena kesedihannya itu dia bunuh diri. Ya. Nah, di sini di Festival Bakcang ini kita juga memperingati atau menghayati apa yang sudah dilakukan oleh Choyen tadi, ya, sehingga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berupa cinta pada tanah air, dan kita bisa berbakti untuk membangun negara ini, untuk membela negara. Nah, ini yang pertama ya. Dan dari contohnya, kita dalam hal membela negara sedikit contohnya. Ya, contohnya ya kita mulai dari yang paling sederhana ya, yaitu dengan kita meningkatkan disiplin kita di jalan, ya kan, menjaga kebersihan. Nah, ini sudah bisa membangun negara memberikan kita, sumbangsi, ya? Memberikan sumbangsi yang cukup signifikan pada negara. Nah, ini yang yang ada pada Festival Bakcang tadi. Nah, kemudian Festival Bakcang ini karena masyarakat pada masa itu yang sangat mencintai Choyen tadi, sehingga Chien tadi dengan cara memakai perahu untuk mencari jasadnya, mencari jenazahnya, ya. Nah, sekarang diimplementasikan pada zaman modern ini berupa olahraga ya, perahu naga. Ya, di sana ada festival perahu naga ya, yang sangat terkenal di Hong Kong sana. Ya, sudah ada. Nah, ternyata perlombaan perahu ini kita juga diadopsi di negara kita, itu biasanya pada 18 Agustus ya, 17 Agustus itu ada festival ya, itu dengan cara lomba kapal ya, lomba perahu dayung. Nah, itu yang ada di negara kita. Nah, jadi peringatan Festival Bakcang ini sangat banyak implementasinya dalam masyarakat. Oke, Taucin. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan yang disampaikan oleh Taucin Hendra, ada salah kita saksikan yang satu ini. Hai pemirsa, kita sambung lagi perbincangan kita dalam mimbar agama Konghucu. Bapak Sanggup Muslim, apakah ada tambahan dari masukan dari Taucin Hendra atau Taucin Mengli? Tambahannya gimana? Dari saya tambahkan. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar tadi. Ya, sebagai betul. Tambahan, Tuan Yang ini yang kita ketahui tadi tanggal 5 bulan 5 Imlek tadi, lunar tadi. Nah, itu secara epistemologis tadi atau Ziyan Xue tadi. Nah, ini adalah sebuah apa itu?
maknanya, simbolisnya, itu mengandung energi yang dibilang tadi panas, positif tadi, sebuah kekuatan. Nah inilah semangat kita mulai ini hari. Yang paling kuat ya. Iya, energi yang paling positif. Nah di samping itu Tuan Yang atau Bak Chang ini tadi adalah satu hari suci, betul hari suci terhadap Tien Tuhan tadi dan penghormatan hari patriot tadi. Jadi sehingga dari tradisi ini agama Ruciao, yaitu agama Konghucu ini tadi, sehingga ini penuh dengan peringatan yaitu tanggal 5 bulan 5 nih kalender lunar betul-betul dia melakukan dengan hikmat, yaitu di nanti kita di tahun internasional tuh tanggal 31 Mei 2025 ini kita lakukan. Nah sehingga bulan Mei. Ya bulan Mei. Sehingga dengan ini tadi kalau kita ketahui tadi, maka tuh kita akan muncullah sebuah pengertian atau pendapatan pandangan tadi. Di samping itu kita ada Ren kasih sayang itu tadi kita lakukan. I tadi juga ada, yaitu kebenaran keadilan. Li tadi ya susila attitude. Se kita harus punya kearifan. Nah di sini kita harus betul-betul memakai kearifan kita ini tadi. Banyak orang ngerti pandai tapi kearifannya kurang. Nah di sini betul-betul dia. Nah memang kita lihat tadi peristiwa Chien tadi dia patriot, dia bahan, tapi di sini dia ada sedikit kelemahannya di cehuinya tadi. Nah banyak dicui-cui kearifannya. Tapi kalau dia bertahan, dia bertempur untuk pahlawan. Tapi kalau dia terjun tadi ini sebagai contoh saja. Lain kali kita sebagai penerus bangsa, anak bangsa ini, jangan langsung mengadakan bunuh diri, jangan. Adakan perjuangan. Betul. Boleh jihad kita. Nabi Mencius atau Rasul Mencius mengatakan, boleh kita jihad, tunjukkan kebenaran ada gini-gini. Nah jadi, namun kita hargai tadi. Nah, ya positifnya. Begitu juga, sedangkan tadi yang tadi mengadakan jihad tadi, namanya siapa? Wu Zisi tadi. Wu Zisi dia sampai dibunuh malah, dibunuh jasad diikat dibuang ke sungai. Dia juga pada hari tanggal 5 Imlek tanggal 5 itu. Iya, tapi dia sebelumnya lebih awal lagi. Sebelum Konghucu lahir malah dia sudah ada dulu. Ada ajaran Konghucu. Ada sudah ajaran Konghucu Zuxiao. Inilah ajaran dulu Zuxiao Sesiang tadi 5.000 6.000 sekian tahun. Jadi banyak orang menyalahartikan tradisi budaya. Jadi dia sudah ada. Kembali yang sebilang tadi, mulai dari awal Fusi Senong Huangti Yao Sun I Tan Wen Wu Zhou Gong Lao Zi Kong Zi tadi. Baru ada Yan Hui Zhen Zi Zi Si Mencius tadi. Nah tadi kan sampai Mencius satu putaran satu silsilah tadi sudah saya sebutkan garis besar. Sudah masih ada dia 24 tadi 18 tadi yang menerima ketauhidan tadi. Nah, jadi dengan kearifan ini kita refleksikan ya, kita miliki maknanya itu bagaimana sebagai pengetahuan wawasan tadi. Nah, kita refleksi menunjukkan bagaimana mengimplementasikan seperti yang tadi dibicarakan tadi, implementasikan nah supaya mencapai tujuan yang hidup yang damai harmonis tadi. Nah, ini kan terjadi perang jadi, tapi namun itu pada zaman dahulu perebutan kekuasaan kerajaan boleh jadi terjadi. Yang tadi Tao Chin Hendra bilang tadi, itu si Chuyen itu bisa mengumpulkan dia 7 negara itu. 7 negara, 6 negara bergabung jadi satu melawan Qin tadi. Tapi Qin ini memang hebat dan kehendak Tuhan, rahasia langit. Inilah yang akan terjadi nanti di China ini, dia bisa mempersatukan seperti tadi. Itulah yang terjadi yang diserang oleh tadi dari suku barbar jenis kan tadi ke China tadi, dari Mongol tadi, itu yang ada tembok Cina sekarang. Nah, itu dari Qin Shi Huang tadi. Jadi sejarah ini bisa nampak dan kita pelajari bagaimana positifnya. Di negara kita Republik juga ada sejarahnya ini semua juga. Seperti Benteng Fort Decok, benteng lain-lain tadi banyak kita pelajari. Ya, jadi sangat banyak ya. Nah tidak kalah penting tadi diimplementasi. Nah ini yang kita kebablasan Sin tadi. Wuchang tadi, Sin tadi. Sin kepercayaan, keyakinan. Dapat dipercaya, dipegang. Nah ini kita kebablasan di sini. Jadi maknanya dapat dipercaya, jujur dan setia. Nah di sini harus kita lakukan. Nah tidak kalah penting setelah itu refleksinya bagaimana menghormati, ya menepati janji. Jadi banyak orang tidak tepat janji. Saya pinjam dulu nanti dia lupa. Oh ya saya gini, nggak bisa. Besok pinjam mau bayar besok. Utang harus dibayar semua. Jadi enggak. Jadi tidak bisa sembarang mengumpulkan uang umat dan lain-lain diselewengkan. Harus ke sosial kembali semua. Jadi inilah tidak memegangnya, tidak ada kepercayaan. Meyu Sinyong, Bo Sinyong kata orang Medan nih. Haya Bo Sinyong lalu dibilang. Itunya. Bo Chengli lah. Chengli itu ini. Tapi yang ini kita Konghucu ini hari bukan Chengli, Tao Li. Tao adalah jalan. Tao adalah kebenaran.
ya, jalan peraturan kebenaran li tadi, tau li, tau te. Jadi ini yang harus dijalani, yang diajaran. Itu namanya Ru Jia Se Xiang. Long Te Chuan Jen yang tadi kita cerita tadi, Raja Kuning dari Marga Kuning. Nah, kalau setelah direfleksikan itu, dengan sendiri kesetiaan, komitmen kepada tradisi nusa dan bangsa ini terwujud. Ya, negara akan menjadi kuat dan tegar tadi. Jadi peristiwa Suyin ini kalau kita telusurin tadi, kita dengarkan tadi, kita sudah ketahui, Chongce ini yang tadi kita sajikan, itu hanya sebagai pertanda bagaimana bagi kita, supaya kita tahu dengan 5 relasi tadi. Dengan tahu 5 relasi ini tadi, kita hidup akan setia, satria, dan tidak akan sembarangan tadi. Jadi dari mana Bak Chang ini, karena waktu tidak kita jelaskan, banyak orang bilang, oh ada sudut, 4 sudut dan gini. Nah itu hampir betul, ada cerita-cerita lain juga sangat banyak. Tapi kita ngambil inti saripati yang sebenarnya tadi, nah kisah ini tadi, nah seperti tadi yang mungkin waktu nggak disempatkan, terjadi kue bulan tadi, Cuyen Chang tadi, akhirnya dia bisa menjadi raja tadi. Itu juga kehendak daripada apa? Tien tadi. Kalau kita sudah mengerti tadi, bagaimana kita jadikan momen ini, peristiwa ini diambil positifnya, dijadikan festival atau kuliner atau sesuatu. Tadi Imlek Fair sudah ada dibikin, Bak Chang Fair belum, Ramadan Fair sudah ada. Nah, sudah itu morning cake punya belum ada, ronde belum. Nah, jadi minimal ada 4 macam ini peristiwa besar yang bisa bisa meningkatkan yang bisa kita lakukan ini tadi. Nah, dengan sendirinya kalau ada ekonomi lancar, masyarakat ngerti semua dan bisa aman sentosa, ya negara menjadi maju. Kenapa tidak ya? Nah, itu pasti boleh. Nah, tidak ada yang tidak bisa. Nah, jadi inilah yang filsafat Konghucu, jadi apa yang tidak baik jangan diberikan kepada orang. Seili-ili dan sendiri bisa mandiri, kita mandirikan juga orang lain. Seita-ita aja kita sudah mencapai, orang lain juga harus bisa mencapai, mengerti gini, bisa untuk menyiar, menambah wawasan pengetahuan, menambah bibit-bibit ini tadi. Kalaulah kita sudah tahu semua dengan sendirinya, kita pasti mempunyai aspek sosialnya dan aspek lina kita jalankan akan tercipta luar biasa. Baru kembali ke aspek sosialnya. Aspek sosialnya nih tadi, dengan sendirinya di buku Lici ini tadi tercatat 22 tadi, sempurnalah ibadah yang ini hari, kalau kita bilang mau sembahyang Ceid ini tadi, atau nanti di Gego Cego tadi. Nah, Ceidnya ini hari Ceid, Gogwe Ceid. Ceidnya tanggal 1 lunarnya tadi. Nah, nanti tanggal 5 bulan 5, dia harusnya kan 15 tadi. Nah, 15 tadi, mungkin waktu tidak diizinkan saya ngambil kesimpulan itu terjadi banjir rob nanti bulan 8 tanggal 15 tadi di lautan semua, di sungai pun ikut naik semua. Kalau air di Sungai Indragiri itu malam bisa naik ke hulu nanti. Kenyataan nanti kita lihat bukti. Bukan. Itulah dengan alat astronomi tadi. Nah, jadi dari catatan tadi aspek sosialnya tadi, jadi sehingga kita tahu menghayatin bagaimana kita melakukan ini, jalan suci tahu yang tadi sudah jalan tahu, li peraturan kebenaran kebajikan ini, sehingga mencapai manusia yang lebih tadi penting daripada yang lain-lain itu li itu sopannya. Maka itu ada di lici tadi sopan santun tadi. Nah, dengan sendiri kalau ada dijalankan dengan ini semua, tata susila akan terlaksana dengan baik dan dengan tulus dan ikhlas. Nah, aspek religiusnya tadi yaitu di lici yang tadi 22 tadi ayat 22 sampai 24 tadi, sempurnalah ibadah ini bukan dengan tadi banyak sajian, tapi dengan ketulusan, keikhlasan tadi, ya, dengan ketulusan, keikhlasan tadi, maka itu sehingga terlaksana, terrealisasi, lengkaplah ibadah ini. Jadi bukan dengan sajian atau peralatan ini terjadilah, maka itu jalur suci, pokok dari agama ini persembahan terrealisasi dengan benar dan baik, harmonislah, jadi maju lebih cepat, bangkit lebih kuat negara kesatuan kita Republik Indonesia. Terima kasih, Sancai, terwujudlah kebajikan. Silakan. Pemirsa, tidak terasa kebersamaan kita 1 jam bersama narasumber kami, Bapak Chang Muslim Legal, Tauchin Mengli dan Tauchin Hendra Wijaya. Bagi para pemirsa, Kesimpulan mungkin dari Chang Lau? Sudah tadi. Dari Udah. Chin Mengli? bagi para pemirsa yang ingin mengikuti perlombaan pembuatan bakcang bisa hadir ke Jalan Gandhi 123 Restoran Santau. Jam 9 pagi sampai jam 13. Iya, tanggal 1 bulan 5 bulan 6 ya Pak ya? Bulan 6 ya. Bulan 6, tanggal 1 bulan 6 pas bertepatan hari Minggu diadakan perlombaan pembuatan bakcang.
lantaran kita mengikuti Menegakkan lomba mewarnai, lomba makan bakcang, lomba membuat bakcang, menegakkan telur. Menghentikan bahasa itu. Nah, semua lomba di situ diadakan. Jadi istilahnya festival ini kita mengadakan perlombaan sekaligus kita mewarisi tradisi, ya kan, supaya ini tidak hilang. Tidak semata Cien, tapi itu hari kebesaran, hari suci, sembahyang kepada Tuhan. Betul itu Pak. Khalik semesta alam. Karena tidak setiap hari itu telur bisa berdiri tegak, ya kan Pak. oke. Hanya hari tertentu aja. Ya baik. Gravitasi pas di tengah ya. Iya, pas gravitasi hari tengah. Oke, para pemirsa, ya begitulah perbincangan kami selama 1 jam ke depan bersama Bapak Chang Sunglio, Thong Chimeli dan Thong Ching Hendra, ya kan. Begitu banyak pengetahuan serta sejarah dan kitab suci yang diajarkan oleh Bapak Chang Lau. Bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi bisa menghubungi ke sekretariat di Jalan Gunung Krakatau 107 Medan, nomor telepon 0812 60 65 4066 atau 0811 63 52 0011. Pemirsa, tidak terasa perjumpaan kami sampai di sini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan yang akan datang. Terimalah salam dari kami. Hanya satu kebajikan. Sancai. Sancai. Terwujudlah Bye-bye. kebajikan. Bye-bye.